Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Wakil Bupati Yalimo akhirnya ditetapkan sebagai tersangka setelah hasil tes kesehatan memastikan dia positif konsumsi minuman keras. Berusaha kabur saat ditangkap, 3 pencuri di Mimika ditembak polisi. Sungai Remu di Kota Sorong meluap, sejumlah rumah terendam banjir. Hujan deras yang mengguyur Kota Sorong, Papua Barat selama 4 jam membuat Sungai Remu meluap. Warga yang berdomisili di sekitar bantaran Sungai Remu terpaksa harus pindah ke lantai 2 rumah mereka karena ketinggian air luapan sungai mencapai 3 meter. Meter itu airnya? Kalau di bagian belakang sampai 3 meter, karena kita punya fondasi rumah itu sudah tinggi, tapi air masih sampai plafon rumah. Biasanya banjir pertama itu meteran lampu itu kita suruh ganti semua karena rusak ya, terendam air. Mungkin sekitar tenggelam lagi kak, mungkin sekitar 3 meter. ini Kedalaman air. hujan dari jam berapa tadi? Hujan dari jam 5. Dari jam 5 sore sampai jam setengah 7. Saat ini kondisi warga di belakang bagaimana? Kondisi warga semua lagi mengungsi, mungkin di atas tingkat-tingkat rumah, ada juga yang barang yang hanyut sebagian, ada juga yang mengungsi di rumah tingkat kak. Oke. Jadi saat ini pakai pelampung ini untuk Iya, pelampung karena kondisi air juga dalam, jadi kita juga harus pakai pelampung. Selain banjir, sebuah rumah warga di Jalan Sudirman, Kota Sorong tertimpa longsor. BMKG Sorong menghimbau warga agar waspada cuaca buruk yang akan terjadi selama sepekan. Sadrak Wanggai melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Jumlah pasien COVID-19 di Mimika terus meningkat. Akibat peningkatan jumlah pasien COVID-19 itu membuat jumlah tempat tidur pasien COVID-19 di rumah sakit penuh. Rumah Sakit Umum Daerah Mimika terpaksa membatasi pelayanan pasien umum karena kekurangan ruangan. Di RSUD, ya, di jalan, di rumah apa itu ruang elang itu habis. Yang di sebelahnya yang negatif juga penuh. Jadi kita sekarang di RSUD ada 2 yang sekarang pakai ventilator dan kita berdoa saja, mudah-mudahan tidak ada masalah. Kita sekarang juga menutup shelter. Kita menutup shelter dalam tanda kutip ya. Sekali lagi saya bilang kita tutup shelter dalam tanda kutip. Harusnya sebenarnya shelter masih bisa kita pakai, ya. Kami lagi mau evaluasi lah nanti dengan PT Freeport apa kurang lebih. Freeport sekarang kan jauh sekali rendah, tempatnya banyak. Ruangnya, tempat tidurnya 1.000 loh tempat tidur di Tembagapura. Nanti kita lihat, kita kerjasama. Saat ini beberapa fasilitas di RSUD ataupun di beberapa rumah sakit kita sekarang kondisi yang dirawat sekarang ada beberapa yang dalam pengawalan RSUD, ada juga yang dalam pengawalan rumah sakit Tembagapura. Nah, untuk kasus COVID yang saat ini di Mimika secara khusus tadi malam ya, khususnya kemarin angka reproduksi untuk seluruh kabupaten kita memang ada di atas angka 1,8. RSUD Mimika hanya menerima pasien COVID-19, sementara pasien lain dirujuk ke rumah sakit swasta. Warga diminta terus menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk menekan penyebaran COVID-19 di Mimika yang terus meningkat. Data per 16 September, pasien COVID-19 yang dirawat di RSUD berjumlah 256,
sementara yang telah dinyatakan sembuh sebanyak 798 orang. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Laude Anas dan Fatur Rahman, dua warga yang ditembak kelompok separatis bersenjata di Intan Jaya Rabu lalu, masih mendapat perawatan di Rumah Sakit Mitra Masyarakat Mimika. Kondisi keduanya juga terus membaik. Asisten Operasi Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Brigjen Suswatio, mengatakan pihaknya mengerahkan puluhan personel untuk memburu kelompok separatis yang diduga melarikan diri ke Gunung Sugapa. Dan sepertinya mudah-mudahan kita doakan segala dalam waktu dekat mereka juga sehat. Demikian juga yang di rumah sakit umum di sana, mereka kena yang sebelah sebelah kirinya, ya, sebelah kiri lengannya, ke tangannya hanya kelingkingnya saja yang sementara bermasalah. Gitu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat juga mereka juga sudah sehat. Kami tentunya segera menyampaikan ke pos TNI terdekat. Kebetulan di situ yang terdekat adalah dari unit Raider 400, ya. Mereka segera melakukan pengejaran, paling tidak mereka menindaklanjuti itu karena mereka bersenjata, tentunya ini akan sangat membahayakan. Teror penembakan dua warga terjadi pada Rabu lalu saat melintas di distrik Sugapa, Intan Jaya. Kelompok separatis menembak dua warga dan langsung melarikan diri ke arah Gunung Sugapa. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Kota dibantu oleh PPK atau PPS bekerja sama. Mencegah penyebaran COVID-19, KPU Merauke sesuai peraturan KPU nomor 10 tahun 2020 mewajibkan seluruh panitia pemungutan suara wajib dites cepat COVID-19 sehari sebelum pencoblosan. Selain kelompok penyelenggara pemungutan suara, seluruh saksi paslon juga wajib menunjukkan surat bebas COVID-19 sebelum bertugas. Lakukan sosialisasi terkait dengan PKPU 10, perubahan PKPU 6 terkait dengan pelaksanaan pemilu kada serentak di tengah bencana non alam COVID-19. Nah, sosialisasi ini sendiri terkait dengan bagaimana tata cara mekanisme pelaksanaan pemilu kada di tengah pandemi COVID-19, tentunya mengikuti protokoler kesehatan COVID-19, dan ketentuan-ketentuan ini diatur dalam setiap tahapan itu harus patuh dan taat pada protokoler kesehatan COVID-19, menggunakan masker, cuci tangan, kemudian menggunakan hand sanitizer. Ini menjadi mengukur suhu yang ditetapkan di dalam aturan paling tinggi maksimal itu 37,3. Keharusan untuk melakukan rapid test siapa saja ya? Petugasnya seperti apa? Rapid test ini diperuntukkan bagi petugas sesuai dengan apa yang kami lakukan beberapa waktu lalu sebelum tahapan pemutahiran data pemilih. Kami telah melakukan rapid test bagi petugas PPD, KPU, PPD, PPS maupun juga PPDP. Kemudian tahap pemungutan suara itu juga diharuskan untuk kami melakukan rapid test untuk seluruh petugas KPPS yang akan bertugas di TPS untuk memastikan bahwa petugas-petugas kami itu sehat dalam melaksanakan tugas pada saat hari pemungutan suara. Apakah saksi dari partai politik juga wajib untuk rapid, Bu? Saksi itu menjadi tanggung jawab dari bakal pasangan calon, ya, menjadi tanggung jawab dari pasangan calon. Tapi diwajibkan untuk rapid? Mereka harus dipastikan sehat karena mereka juga akan diukur suhu tubuh saat di TPS. Suhu yang di maksimal itu 37,3 derajat Celcius. KPU juga akan menyiapkan alat pengukur suhu tubuh, tempat cuci tangan untuk mencegah penularan COVID-19 di tempat pemungutan suara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.